Salam teman-teman New Science Generation dimanapun kalian berada. Hari ini kita datang berkumpul. Dan teman-teman yang menyaksikan lewat live YouTube dan Facebook, mari siapkan hatimu. Kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di sore ini kami mengucap syukur dan berterima kasih buat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau bersekutu di hadapan-Mu. Tuhan, pakai kami, urapi kami dengan kuasa-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi. Ampuni kami setiap kesalahan kami, ampuni dalam nama Yesus. Terpuji Allah Bapa di sorga, kami siap memulaikan ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Yesus. Firman-Mu Tuhan, jalan kakiku, janji-Mu, janji-Mu, menemani jalan-jalanku, kebenaran-Mu, mengikuti setiap waktu, menantikanmu, beri kekuatan dan ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu penuhkan bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu, amin, dalam kemuliaan seperti firman-Mu bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman. Terima kasih Tuhan, dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau Tuhan besar dan mulia, biarlah semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau besar dalam hidup kami.
kami Tuhan. Ini penyembahan kami Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tapi sebelumnya kami menyembah dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya, dan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau juru selamat kami. Selamanya, dan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya. Yesus, angkat suara sembah Tuhan. Kita tinggikan Dia. Dia adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya.
setiamu Tuhan di hidupku. Yeah. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji, dalam janji-Mu kehilanganku selamanya, selamanya. Dan ku katakan Tuhan di hidupku. Yeah. Yesus Engkau juru selamatku dalam janji-Mu kehilanganku selamanya. Haleluya. Yeah. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Di hidup besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ada pada saat ini Tuhan semuanya karena cinta dan kasih-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini dalam jodohku, biarlah Engkau memberkati firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom teman-teman. Shalom. Selamat berjumpa untuk teman-teman yang saat ini ada di dalam ruangan gereja ataupun yang sementara live streaming dimanapun berada, di rumah atau lagi keluar bersama teman, pacar, orang tua, ataupun keluarga. Semoga teman-teman saat ini dalam keadaan yang diberkati, dalam keadaan yang sehat, kuat, dan dimuliakan Tuhan. Amin. Saat ini kita akan belajar dalam satu cerita yang sangat populer. Mungkin dari anak sekolah minggu, orang so tahu semua tentang cerita ini. Tapi mari kita belajar karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Mari kita buka bersama-sama dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Yohanes 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar
tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji Tuhan, di dalam pembacaan ini, di dalam cerita Alkitab ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, teman-teman pasti sudah tahu lah. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin dari sekolah minggu, di ibadah-ibadah keluarga, ibadah doa, ibadah youth sebelumnya, pasti pernah mendengar tentang cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Teman-teman, mari kita melihat suatu sisi di mana Tuhan Yesus bukan hanya tentang menyatakan dia bahwa dia itu Tuhan, tetapi dia ingin membuat orang-orang menyadari bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Hari-hari ini orang-orang banyak tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus sementara berjalan bersama dia. Hari-hari ini orang banyak berpikir kita berjalan sendiri. Padahal Yesus sementara bersama mereka. Mari kita lihat dalam pembacaan Alkitab tadi. Pada waktu mereka sampai sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang-orang banyak ikut. Pertama Tuhan pikir dan murid-murid pikir, ini orang-orang yang orang so menyeberang danau, pasti tinggal sedikit orang yang akan ikut dengan rombongan dari murid-murid Yesus ini. Tetapi ternyata berita itu bocor dan orang mengetahui bahwa Yesus sementara ada di sekitar situ. Dan banyak orang yang sementara sakit karena mendengar Yesus itu mau melakukan mujizat-mujizat, akhirnya mereka datang berbondong-bondong. Pada waktu itu sudah semakin lama semakin banyak. Akhirnya Yesus mengatakan hal yang sangat luar biasa. Yesus mengatakan apa? Marilah kita orang kasih makan ini orang-orang ini. Manjut orang kasih makan ini orang-orang yang sementara mengikut orang ini. Dan apa yang terjadi? Ada 2 orang yang merespon itu, yang Alkitab tulis di dalam Yohanes 6 ini. Yang pertama, Filipus. Filipus di ayatnya yang kelima, waktu Yesus bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yesus tanya, "Di mana orang mau beli ini roti supaya orang boleh kasih makan?" Padahal Yesus sudah tahu apa yang akan diperbuatnya. Di dalam ayat 6 disebutkan, Tuhan pasti akan membuat mujizat. Tapi dia ingin menanyakan sesuatu kepada Filipus. Filipus bilang apa? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Di saat Tuhan ada di situ, Tuhan bertanya, di mana kita akan beli roti-roti untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki kira-kira yang terhitung waktu itu. Dan Filipus cuma bisa berkata, dengan 200 dinar seberapa banyak roti yang kita bisa beli untuk memberi makan orang sebanyak ini. Teman-teman, hal yang dikatakan Filipus pasti manusiawi. Saya rasa teman-teman pasti setuju juga.
Kita akan, di saat kita berada di kondisi itu, mungkin kita, banyak orang yang akan bertanya, Tuhan, yang ada pada Pak kita ini tinggal 100.000, mau bikin apa lagi Tuhan? Mungkin teman-teman mulai akan bertanya, Tuhan, cuman ini Tuhan, mana mungkin bisa begitu? Tidak akan bisa tidak berpengaruh apa-apa Tuhan ketika kita akan melakukan ini. Akhirnya orang-orang banyak membuat alasan. Tuhan, kita punya suara biasa-biasa Tuhan. Kita menari nyandak terlalu jago Tuhan. TikTok pun salah-salah Tuhan. Banyak alasan yang dibuat. Akhirnya pada waktu Tuhan ingin berikan kesempatan untuk ini aku berikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Dihubungi, tapi mungkin pikir, Tuhan, kita enggak cocok untuk ini. Padahal Tuhan ingin menyatakan kuasanya melalui keterbatasan yang engkau punya. Amin. Ketika kita mulai membuat banyak alasan, Tuhan, kita ini bukan seperti Pafras, bukan seperti Riando yang bisa bernyanyi merdu dan bermain musik. Tuhan tahu batasan kita. Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita. Dan Tuhan tahu kapasitas kita yang sebenarnya. Amin. Saat kita mulai membatasi kapasitas kita, saat kita mulai membatasi apa yang ada pada kita, itu akan mulai menggerogoti kehidupan kita. Pada waktu berapa minggu lalu, saya dapat terima ini juga. Di saat ada teman-teman kampus, ada Zoom meeting, kita sharing-sharing, dan dikatakan bahwa, ada satu teman katakan bahwa, Tuhan, kita gak ada, waktu dia mau melamar kerja, Tuhan kita gak ada koneksi. Kita mau masuk di situ, Tuhan kita ingin mau masuk di situ, tapi orang bilang harus ada koneksi. Kita cuma bermodalkan ijazah dengan pengetahuan yang ada begini-begini. Dia mulai mengeluh. Dia bilang, Tuhan, gak mungkin akan masuk di perusahaan itu. Tapi akhirnya Tuhan membuat semuanya itu indah pada waktunya. Ketika yang melamar ada 150 orang, yang diterima hanya 2 orang. Dan Tuhan membuat dia masuk di tempat perusahaan itu, bekerja di perusahaan itu, akhirnya lolos dari 150 orang, di antara 150 orang peserta. Tuhan menyatakan kuasanya. Tetapi dia bersaksi bahwa kita sempat mengeluh. Kita sempat bilang, Tuhan ini cuman ada kita ini cuman ijazah. Kita tidak ada teman di dalam, kita tidak ada orang yang bisa bantu. Padahal tanpa dia sadari, Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya untuk membantu dia. Amin. Sama juga ketika Tuhan mulai melihat sekeliling, ada apa yang harus dia mau perbuat. Ketika itu Andreas datang. Ketika itu Andreas, saudara Simon Petrus berkata, di sini ada seorang anak. Dia mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Berpikir tentang kemustahilan. Yang terlihat, susah. Tuhan, mau bagaimana? Cuman 5 roti dan 2 ikan ini, mau kasih makan ini 5.000 orang. Mustahil Tuhan. Apa gunanya ini Tuhan? Padahal Tuhan akan memakai itu luar biasa. Firman Tuhan berkata, Tuhan memperhatikan seluruh kehidupan kita, bahkan satu rambut pun jatuh dari kepala kita, Tuhan memperhitungkannya. Mungkin engkau menganggap dirimu, kita biasa-biasa saja, di antara pergaulan kita yang paling tak tahu bicara. Mungkin di antara kakak beradik, kita yang mungkin yang terlihat paling bodoh. Di antara pertemanan kita atau di angkatan kita, kayaknya kita yang paling kurang aktif. Kan di kampus, di sekolah, dimanapun itu. Akhirnya kita menganggap diri kita rendah. Padahal Tuhan sementara memproses dia, mempersiapkan dia untuk sesuatu yang lebih besar. Amin. Hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan, asal kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kuncinya apa? Teman-teman melihat dalam 2 kasus ini,
ketika Filipus ataupun Andreas yang berkata, yang cuman melihat, yang Filipus hanya melihat anggaran yang kurang, dan Andreas yang melihat yang kelihatan, buat apa ini Tuhan? Satu hal yang mereka tidak sadari, bahwa saat itu mereka bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saat itu mereka bersama-sama dengan Tuhan. Sama juga dengan peristiwa waktu murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyeberang di danau. Dan akhirnya angin yang kencang datang. Badai topan. Dan hampir kondisi mereka itu parah, sudah dekat untuk perahu itu tahu bale perahu. Akan mati di situ. Mereka panik. Guru, kenapa kau tidur? Mereka membangunkan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan menjadi jaminan kehidupan mereka. Mereka hanya tidak sadar saja bahwa Tuhan bersama mereka. Yang ingin saya bagikan adalah, apapun hari ini kondisimu, apapun hari ini yang kau rasakan, mungkin pergumulan berat, mungkin studimu terhambat, mungkin mau melangkah lagi ke jenjang yang lebih tinggi, terkendala biaya, terkendala keadaan pandemi ini. Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan akan bantu, tapi engkau harus sadar dulu bahwa aku bersama engkau. Amin. Ketika engkau mau berjalan sendirian, berpikir, kita bisa, kita mampu, kita punya materi, kita punya talenta, kita punya potensi. Akhirnya berjalan sendiri, jatuhnya jadi sombong. Di saat jadi sombong, akhirnya di saat berada di puncak, akhirnya Tuhan rendahkan. Karena berjalan dengan diri sendiri. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, walaupun dia hanya mempunyai talenta yang kecil, mempunyai talenta yang mungkin tidak dipandang dunia, mungkin dianggap sebagai orang yang tidak punya apa-apa, akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Hari-hari ini, mari teman-teman, kita sadari bahwa Tuhan ada bersama kita. Walaupun saat ini sementara kondisi pandemi, mungkin orang berpikir, aduh, penyakitnya tidak semakin lama semakin banyak orang yang tertular. Bukan hanya itu, dampak ekonomi, sosial, semuanya berdampak. Apa-apa susah, cari uang susah, segala macam orang mulai mengeluh. Tuhan, bagaimana ini Tuhan di kondisi ini? Kita akan mau mapan. Banyak orang berpikir seperti itu. Janganlah mapan, mau hidup saja Tuhan, tolong. Bagaimana kita mau hidup? Banyak orang mengeluh. Padahal Tuhan ada di dekatnya, ingin menuntun dia, tapi karena dia terlalu banyak mengeluh kepada Tuhan, akhirnya Tuhan pun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau memang kamu sendiri tidak bisa maju. Kamu hanya melihat tembok yang besar. Kamu hanya melihat gunung persoalan yang sangat besar. Kamu nak berpikir untuk melewati itu. Mungkin akan lelah. Mungkin kita di saat akan menaiki gunung itu, kaki kita akan tertusuk oleh duri. Mungkin badan kita akan terkena dahan pohon. Mungkin kita akan jatuh karena licin. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Amin. Dia tidak pernah berjanji bahwa bahwa lautan akan tenang. Dia tidak pernah berjanji badai akan terhalau daripadamu. Dia tidak berjanji bahwa engkau tidak akan mendapatkan masalah. Tetapi Tuhan berjanji akan bersama engkau ketika engkau menghadapi badai persoalan itu. Amin. Satu kesaksian di bulan Mei, saya mulai rasa sesuatu, mulai rasa down gitu. Mulai rasa ada banyak pertanyaan untuk Tuhan gitu. Di saat pandemi, gereja kita live streaming, harus hadir hampir di satu minggu itu full memang di satu minggu. Dan di saat kembali ke pekerjaan, merasakan, Tuhan, kenapa di awal bulan ini kita rasa kayaknya kita nak akan capai ini target. Kita mulai berpikir, kayaknya berat ini Tuhan. Di awal bulan kita mulai bertanya, Tuhan, betul-betul mau capai ini? Tuhan mau tolong?
Kita pikir ini awal bulan, bolehlah. Ya berjalan, mungkin akan ada mujizat di pertengahan bulan. Pada waktu berjalan, pertengahan bulan pun, wah lebih parah ini. Tuhan, lebih parah ini. Berjalan terus, kondisi tidak membaik begitu. Sampai akhirnya di tanggal 17 Mei, kita memang merasa down sekali. Kita lihat, Tuhan masih mau tolong ini atau nyanda sebenarnya. Karena kita lihat Tuhan, kita mungkin ada orang juga yang sama dengan kita bertanya, Tuhan, kita memberikan waktu banyak sekali untuk mencoba melayani-Mu Tuhan, untuk setia 1 minggu ini Tuhan, kita ikuti kewajiban kita, mengikuti apa yang Tuhan mau untuk melayani. Tapi Tuhan, tolong di bagian pekerjaan Tuhan, tolong topang. Waktu itu kita benar-benar kecewa Tuhan. Tapi di saat itulah kita mulai diingatkan kembali bahwa Engkau harus setia begitu. Engkau harus setia. Seperti yang Bu Gembala katakan waktu sebelumnya dan dihutbatkan juga tadi pagi. Bahwa komitmen tanpa konsistensi itu kosong. Ketika orang komitmen, untuk melayani Tuhan, tapi di tengah jalan mulai kabur, bagaimana berkat yang besar itu akan turun? Akhirnya kita teringat lagi tentang itu. Tuhan, kita yakin Tuhan akan tolong. Saat itu di rumah saya doa, saya bilang, Tuhan, kita yakin Tuhan akan pasti tolong. Rencana Tuhan pasti akan indah. Dan berjalannya waktu, sampai tanggal 20 mungkin bisa dibilang pencapaian dari 1 sampai 10 masih sekitaran 3 sampai 4 lah. Akhirnya muncul kebijakan baru dari kantor pusat, memberikan kebijakan baru dan mensupport pekerjaan apa yang tugas tanggung jawab saya. Nah, di situ muncul pilihan juga. Ketika sudah ada ini, butuh effort yang ekstra untuk melakukan, untuk mengisi. Istilahnya sudah diberikan alat, bagaimana kamu ingin menuai itu? Kalau turun cuma badiam-badiam, lihat-lihat itu alat, nah mungkin itu lahan akan terpangkas. Makanya Tuhan titipkan bahwa engkau harus bekerja ekstra. Yang biasanya pulang jam 4, sekarang mesti pulang jam 8 malam. Yang biasanya kerja cuma 8 jam, harus kerja 12 jam. Dan saya mendorong di dalam, saya merasakan bahwa kayaknya ini Tuhan kasih. Kayaknya ini Tuhan kasih dan kita tidak bisa melewatkan. Dan akhirnya kita tangkap itu, terpancar sana, terpancar sini. Melakukan ini, harus pergi dari Likupang, lalu terpancar sampai di Amurang, tak putar-putar ke sana kemari, dan puji Tuhan pada akhir bulan waktu closing mendapatkan pencapaian terbaik di antara teman-teman semua dan bisa mencapai hampir 200%. Pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Tetapi teman-teman, percayalah, Tuhan tahu. Kayak waktu dia tanya ke Filipus, bagaimana kita akan membeli roti? Walaupun Tuhan tahu dia akan membuat mujizat yang luar biasa, tapi dia ingin bertanya pada Filipus, bagaimana, di mana kita akan membeli roti untuk memberi makan 5.000 orang ini? Tuhan mau bertanya untuk melihat bagaimana usahamu. Untuk bagaimana usahamu, kita sudah ada di sini. Kita ingin bantu engkau. Tapi kalau engkau tidak ada usaha apa-apa, itu sama juga bohong. Di masa-masa ini, teman-teman percayalah bahwa ada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan membuat engkau lebih hebat dari hari ini. Mungkin engkau hanya mempunyai talenta yang biasa-biasa saja. Tetapi engkau menangkap setiap momen yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Kesempatan, ketika ada harapan yang muncul, jangan mau langsung mengundurkan diri. Jangan. Nana masuk naik worship leader, aduh Tuhan, jangan dulu.
kasih orang lain dulu. Tidak tahu waktunya kapan, apakah itu akan terulang lagi. Itu adalah hal yang harus kita pikirkan. Bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang terbaik untuk membuat kita benar-benar berharga di mata Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati teman-teman semua. Teman-teman menyadari bahwa Tuhan ada dengan teman-teman hari ini. Dimanapun teman-teman berada, apapun yang teman-teman rasakan hari ini, teman-teman sadari bahwa Tuhan Yesus ada bagi teman-teman. Dan ketika Tuhan mulai menampakkan diri, memberikan jalan padamu, yuk mari berjalan bersama Tuhan. Mungkin lelah, mungkin, oh Tuhan, kenapa ini sulit sekali? Tapi percayalah, Tuhan akan menuntun engkau, akan berjalan bersamamu melewati badai itu. Ketika kesulitan menghadang, pasti Tuhan yang ada di situ. Satu ayat yang memberikan kekuatan dalam hari-hari saya, yaitu dalam Keluaran 14 ayat 14. Teman-teman juga sudah tahu. Ini ayat yang singkat, tapi mempunyai power yang luar biasa menurut saya. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kata diam di sini bukan berarti Tuhan cuma lihat-lihat, oh Tuhan udah berperang, sudah atur sudah. Nanti kita yang tinggal mau menyatakan kemenangan. Enggak, Tuhan mau engkau berjalan. Walaupun engkau tahu itu lembah kekelaman, walaupun engkau tahu itu sesuatu yang mengerikan, engkau harus berjalan. Nanti Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Amin. Mari berjalan bersama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nanti Saudara Pafras berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang menjadi penguatan, motivasi dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Terima kasih buat firman-Mu mengajarkan kami tetap percaya dalam keadaan apapun, sesulit apapun, dimanapun dan kapanpun itu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, maksud-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau berkati pekerjaannya, masa mudanya Tuhan, Engkau berkati dalam nama Yesus. Pelayanan dan Tuhan, Engkau berkati apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah meneguhkan saya dan saudara, sudah memotivasikan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan.
sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Ibadah permulaan, pertengahan hingga akhir ini Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji Allah Bapa di sorga, berkati darat di laut Tuhan, Engkau curahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami sudahkan ibadah ini. Terpuji Allah Bapa di sorga. Teman-teman yang sudah melayani Tuhan, Engkau memberkati. Apapun yang menjadi pekerjaan dan pergumulan kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Terpuji Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.